Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngasih tutorial gimana cara mencukur bulu catty yang baik dan benar, karena kalau kalian salah treatment itu akan memperburuk ketiak kalian, menyebabkan iritasi, kemerahan, terus penumpukan kotoran pada area ketek yang menimbulkan hitam dan bisa menyebabkan ada benjolan di area itu seperti jerawat. Di dalamnya itu ada bulu yang masuk ke dalam kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan ingrowth. Dan itu gatel teman-teman. Biasanya bulunya itu lebih tebal dibandingkan bulu yang tumbuh di area yang wajar. Oke, langsung aja aku tunjukin ketek aku yang ini udah 2 bulan kurang lebih ya. Ini aku nggak cukur, jadi aku mau liatin ke kalian. Ini sengaja aku nggak cukur supaya aku bisa bikin video tutorial ini kayak gitu. Sebenarnya aku malu banget teman-teman untuk nunjukin, cuma memang aku harus bikin video ini kayak gitu. Dan butuh keberanian ekstra untuk nunjukin ya teman-teman. Oke, mari kita lihat. Ini penampakan ketek aku yang nggak dicukur selama 2 bulan. Nah, kayak gini biasanya di sini yang tumbuh lebih lebat itu di sini ya teman-teman. Di bawahnya ini hanya bulu-bulu halus kayak gini. Bahkan hampir nggak ada bulu. Hanya di sini aja dengan di atas sini yang 1-2 aja sih tumbuhnya kayak gitu. Nah, di sebelah sini juga. Nah, di sini ini agak banyak ya di sini ya. Lebih banyak. Nah, di sininya juga bulunya itu tipis-tipis banget. Nah, untuk ketek sendiri banyak cara ya teman-teman. Kalian bisa cukur, cabut pakai pinset, atau mungkin waxing pakai sugar wax kayak gitu, atau mungkin bisa laser di salon. Nah, itu tergantung dari kalian sih. Kalau aku sendiri lebih suka cukur ya teman-teman, karena simple, nggak ribet, terus cepet juga dan nggak sakit juga. Oke, langsung aja yang perlu kita siapin yaitu adalah shaving kayak gini. Nah, ini shaving murah sih teman-teman. Ini kalau nggak salah Rp1.000 atau biasa 3 itu kalau nggak salah 3.000 atau 4.000 kayak gitu. Lupa harganya berapa. Nah, terus kita perlu siapin facial scrub kayak gini. Nah, ini sebenarnya untuk muka, tapi biasanya aku pakai sebelum shaving untuk mengangkat sel-sel kulit mati di ketek kayak gitu sebelum melakukan pencukuran. So important ya teman-teman. Jadi ini sangat penting, step yang sangat penting sebelum melakukan pencukuran. Jadi kalian wajib menggunakan scrub apapun itu. Kalian bisa pakai scrub untuk badan, untuk muka kayak gini, apa aja. Yang penting kalian wajib scrub dulu ketek supaya sel-sel kulit mati terangkat, dan biasanya cukur itu jadi lebih gampang juga kayak gitu. Terus ini juga nanti akan meminimalisir terjadinya iritasi juga. Selanjutnya aku pakai milk cleanser kayak gini. Nah, ini untuk proses pencukuran supaya bulu-bulunya itu nanti nurut saat dicukur dan jadi kayak lebih lemes kayak gitu teman-teman. Jadi lebih memudahkan proses pencukurannya. Tapi kalau kalian ada shaving cream silahkan, itu lebih bagus lagi ya. Last but not least, kita perlu siapin aloe vera gel kayak gini. Nah, ini lebih bagus lagi kalau kalian taruh di kulkas kayak gitu supaya lebih dingin ya. Jadi nanti step terakhir kita kasih itu dia lebih kayak sejuk gitu di bagian ketiak. Jadi dia lebih menenangkan. Oke, langsung aja kita mulai dengan scrub dulu bagian catty. Ambil secukupnya kayak gini teman-teman. Nah, ini sambil kita gosok-gosok kayak gini. Kita gosok supaya sel-sel kulit matinya keangkat semua. Nah, ini sambil tunggu nanti agak kering ya, kita usap segian sebelah lagi. Sambil kita pijit-pijit kayak gini ya teman-teman, sampai dia kering.
Kita scrub, dia muncul kayak keringat ya teman-teman, kayak agak basah gitu sih, tapi wangi. Oke, kita scrub terus sampai dia benar-benar scrubnya itu nanti keluar, lalu kita bilas dengan air hangat. Oke, lanjut kita lap begini ya teman-teman. Ini pakai tisu, pakai kapas kayak gini, tapi tadi udah dikasih air hangat, jadi direndam air hangat kayak gitu. Nah, tinggal kita bersihin. Aduh, maaf basah ya di bagian sini. Nah, kita bersihin kayak gini. Nah, ini kulit-kulit matinya itu udah terangkat, jadi lebih kelihatan kayak halus gitu ya di bagian sini. Lanjut di sebelahnya. Nah, ini kita langsung kasih cleanser. Kita oles di sini. Nah. Langsung kita cukur. Nah, ini jadi lebih gampang cukur ya teman-teman. Terus dia juga lebih halus bulu-bulu yang kita cukur. Nah, kayak gini. Nah, kita cukur juga di bagian arah lain. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kita cukur juga bagian arah tumbuh lainnya ya teman-teman, jadi supaya lebih merata. Nah, karena bulu itu ada yang tumbuh ke atas, ada yang dari bawah, ada yang ke samping, jadi kita ikuti pertumbuhan bulunya sampai benar-benar bersih. Nah, kayak gini. Lanjut bagian kiri, kita pakai cleanser dulu. Nah, aku pakai yang susu teman-teman, jadi supaya dia itu memutihkan juga ya. Selain dia melicinkan area ketiak yang kita cukur, terus dia juga bisa mencerahkan. Nah, ini yang aku bilang ya teman-teman, dulu waktu baru-baru SMA gitu, jadi karena nggak tahu treatment ini, jadi asal cukur teman. Jadi di sini muncul kayak benjolan kayak gitu, terus di sini ada rambut tumbuh yang masuk ke dalam, jadi ada ingrowth gitu. Nah, kalau udah selesai kayak gini, tinggal kita bilas pakai air dingin ya teman-teman. Nah, jangan pakai air panas, nanti akan tambah iritasi. Jadi kita pakai air dingin supaya menyejukkan dan menutup pori-pori yang terbuka tadi. Oke teman-teman, setelah selesai semua, ini udah aku bilas semua. Nah, maaf basah ya di bagian sini karena tadi kena air juga. Nah, ini udah selesai dicukur, jadinya kayak gini. Jadi pori-porinya juga nggak terlalu terbuka lebar ya teman-teman. Nah, ini udah dibilas dengan air dingin. Sekarang tinggal kita kasih aloe vera gel supaya menghidrasi kulit ya. Jadi supaya menyejukkan, mendinginkan, menghidrasi kulit dan menutup pori-pori yang terbuka kayak gitu. Nah, tinggal kita usapin kayak gini. Nah, ini supaya meminimalisir iritasi juga kayak gitu. Yang tadi mungkin luka ya, luka di bagian cukuran kayak gitu. Nah, ini supaya bisa menenangkan kulit kembali. Nah, ini kayak gini udah ya teman-teman, jadi tinggal kita tunggu sampai kering aja. Nah, kayak gini.
Jadi biasanya kalau udah habis cukuran, kalau kita pakai aloe vera kayak gini, dia agak-agak perih kayak gitu teman-teman, karena kan mungkin tadi ada yang luka karena bekas cukuran. Nah ini supaya bisa menenangkan kembali area ketiak, supaya lebih rileks. Oke, setelah treatment semua selesai, ini ketek juga udah enak ya teman-teman, udah sejuk kayak gitu, udah selesai. Nah kalau udah kayak gini, jangan dipakein deodoran atau mungkin bedak untuk ketek, itu jangan teman-teman. Jadi nanti biasanya kalau kayak gini, aku lakuin itu sore, pulang kayak pulang kerja kayak gitu, atau mungkin sebelum tidur malam kayak gitu. Jadi supaya kita nggak pakai apa-apa kayak gitu, jadi kita nggak aktivitas, jadi supaya mengistirahatkan ketiak kayak gitu dari kimia-kimia kayak gitu ya. Dan juga untuk cukuran jangan sering ya teman-teman. Biasanya kalau cukuran gitu biasa aku tunggu sampai dengan 2 bulan, sebulan atau 2 bulan lebih kayak gitu, sampai nanti agak tumbuh agak lebat kayak gitu, baru nanti aku cukur. Karena nanti kalau misalkan seringan kecukur, itu nanti pori-porinya membesar teman-teman. Karena cukuran itu kan mengakibatkan gesekan antara silet dengan ketiaknya kayak gitu, itu mengakibatkan luka, terus nanti bulu-bulunya juga akan lebih lebat gitu teman-teman. Oke, itu tadi cukuran ala aku yang teman-teman, gampang, mudah, murah, barang-barangnya juga nggak perlu kita cari yang mahal-mahal kayak gitu. Nah itu juga bisa merawat sekaligus ketiak, jadi supaya nggak hitam kayak gitu ya. Sering kita scrub untuk eksfoliasi juga, mengangkat sel-sel kulit mati itu penting teman-teman. Jadi supaya waktu kita cukur itu nggak menumpuk kotoran di ketiak kayak gitu ya. Oke, sekian dulu informasi dari aku kali ini teman-teman. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton dan see you!